Ya, jumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas terkait dengan debat pendeta MYM dan Ustadz Nandar. Saudara, banyak yang tidak puas dengan debat pendeta MYM dan Ustadz Nandar. Mengapa demikian? Karena ada yang mengatakan bahwa karena pendeta MYM tidak langsung menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Nandar. Sebenarnya apa yang mereka bahas? Ternyata yang mereka bahas adalah terkait dengan apakah ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Dan ternyata di dalam video debat itu Ustadz Nandar mengatakan bahwa dia mencari dan akhirnya menemukan ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang dengan secara langsung mengatakan bahwa ada nubuatan nama Muhammad di dalam Alkitab. Dan di dalam kesempatan itu Ustadz Nandar menyampaikan itu kepada pendeta MYM. Tapi tahukah saudara bahwa ternyata pendeta MYM tidak langsung menjawabnya. Mengapa demikian? Karena sebenarnya ada metode yang digunakan oleh pendeta MYM. Nah, dan metode itu juga disampaikan kepada Ustadz Nandar bahwa metode yang digunakan oleh pendeta MYM adalah metode presaposisi Vantilian. Nah, sebenarnya kalau untuk apa sih metode presaposisi Vantilian ini, silahkan lihat di internet banyak terkait dengan metode presaposisi Vantilian ini. Tapi saya ingin langsung kepada keraguan, pada ketidakpuasan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ketidakpuasan orang-orang yang menonton video atau debat pendeta MYM dan Ustadz Nandar. Nah, ada pertanyaan dari orang-orang Kristen dan ada juga pertanyaan dari orang-orang Islam. Tapi saya di sini mau menjelaskan kepada orang-orang Kristen khususnya. Karena apa? Karena orang-orang Kristen pun ternyata belum paham, belum mengerti tentang metode presaposisi Vantilian ini. Mereka mengatakan bahwa metode yang digunakan oleh pendeta MYM itu tidak cocok bagi orang Islam. Dan pertanyaan kedua adalah sebenarnya ada yang mengatakan bahwa kalau debat presaposisi Vantilian itu hanya merupakan pengalihan isu atau pembahasan. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Dan dalam kesempatan ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah metode yang digunakan oleh pendeta MYM cocok untuk berdebat antara Kristen dan Islam? Jawabannya adalah sangat bisa. Mengapa tidak bisa? Bagi Anda yang belum paham tentang metode yang digunakan atau metode presaposisi Vantilian, mungkin Anda mengatakan bahwa tidak bisa. Tapi saya mau katakan di sini bahwa sangat-sangat bisa, dan walaupun kelihatan sederhana, tetapi berakibat fatal bagi lawan debat. Dan jika lawan debat kita Islam, maka akan berakibat fatal bagi lawan debat kita itu. Dan saya juga sudah membuat salah satu review terkait dengan pertanyaan pertama yang diajukan oleh pendeta MYM kepada Ustadz Nandar, bahwa akan ada konsekuensi logis bagi Ustadz Nandar dalam pertanyaan pertama itu. Dan saudara, saya katakan bahwa debat presaposisi Vantilian sangat bisa digunakan di dalam debat Kristen dan Islam. Jika Anda yang belum paham, mungkin saja terus belajar pasti akan paham. Dan apakah itu hanya merupakan red herring atau pengalihan isu atau pembahasan? Jelas tidak, karena itu masih dalam konteks debat.
Tetapi sebenarnya metode presaposisi ini mau membuat lawan debat kita supaya lawan debat kita tahu posisi dan tahu standar dan tahu bahwa ketika dia merujuk kepada contohnya Islam, dalam hal ini adalah Nandar, mengajukan bahwa uh, ada nubuatan di dalam Alkitab, maka asumsi pertama atau dasar pemikiran pertama adalah Nandar harus meyakini dan percaya bahwa Alkitab itu memang bisa dirujuk dan benar, tidak ada kepalsuan di sana. Jadi cara MYM itu merupakan cara agar membuka pemahaman lawan atau lawan debat supaya berdiri pada posisi yang sama. Maka itu dia tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Walaupun sebenarnya pertanyaan kedua, kalau seandainya lawan debat kita tidak kuasai Alkitab dan dia tidak percaya Alkitab, sebenarnya walaupun dia tidak percaya, tapi kita harus mengarahkan dia supaya dia pertama mengakui dulu Alkitab itu adalah kebenaran final yang bisa dirujuk dan bisa dipercaya bahwa itu adalah kebenaran. Karena kalau tidak demikian, maka itu akan menjadi sesuatu yang percuma dalam berdiskusi atau berdebat. Nah, maka itu saya mau mengatakan di sini bahwa walaupun lawan debat tidak memiliki ilmu Alkitab, tetapi jika masih memiliki standar yang sama dan berdiri pada posisi yang sama, dengan demikian maka dalam pembahasan pasti dapat membuat lawan cepat memahami Alkitab. Itu metode Van Tillian. Karena kalau dia tidak percaya akan hal itu, maka sama saja. Apa gunanya dia mencomot atau mengklaim bahwa ada kebenaran di sana, tetapi di saat yang sama dia tidak percaya akan hal itu. Maka ide ini yang harus dibongkar oleh MYM. Dan sebenarnya ini sangat tidak mudah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian maka pembahasan jika sudah memiliki posisi yang sama, jika sudah berdiri pada dasar yang sama yaitu Alkitab, kita pun dapat melihat bahwa argumen lawan telah runtuh dengan sendirinya. Mengapa demikian? Karena itu adalah keuntungan dari debat Van Tillian ini. Pertama, bahwa ia telah mengakui Alkitab adalah kebenaran final yang bisa dirujuk dan bisa dipercaya. Dan jika lawan debat kita adalah Islam, maka dengan sendirinya lawan debat kita sudah mengakui bahwa Alkitab itu adalah kebenaran dan Alkitab adalah dasar yang tepat untuk bisa dirujuk dan bisa dipelajari dan bisa mencari kebenaran di dalamnya. Dan keuntungan kedua adalah kitab lawan kita, contohnya dia adalah Islam, maka kitabnya menjadi palsu dan minor yang tidak dapat digunakan dan tidak bisa digunakan. Karena apa? Karena kitab itu tidak lengkap, maka yang lengkap adalah Alkitab. Itu maksudnya. Dan yang ketiga adalah jika lawan debat yang mungkin awalnya itu meragukan Alkitab atau segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab, itu akan menjadi
tidak ragu lagi. Karena apa? Kita sudah memiliki posisi yang sama dan memiliki standar kebenaran yang sama, dan dia tidak bisa mengelak kemana-mana. Karena kita sudah membatasi bahwa jika Anda percaya bahwa ini bisa dirujuk dan ini ada dalam kebenaran, maka Anda tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah palsu, itu adalah ada kesalahan, ada sebagian salah, ada sebagian benar. Tidak bisa lagi demikian. Tapi kita sudah masuk dalam uh, pembahasan yang sama bahwa Alkitab itu adalah final, murni, dan ada kebenaran yang bisa dipercaya di dalamnya, dan tidak ada yang lain yang bisa dirujuk, hanya bisa Alkitab. Dan kebenaran itu kita bisa ambil di dalam Alkitab. Selain itu tidak ada. Maka itu dengan sendirinya runtuhlah pemahaman mereka terkait dengan klaim yang salah. Dengan sendirinya klaim itu menjadi runtuh. Dan pemahaman mereka menjadi runtuh. Segala pemikiran mereka akan menjadi runtuh. Ya, jadi mengapa harus seperti ini? Ya, karena kita tahu bahwa dosa telah menutup hati dan pikiran mereka. Maka kita harus menggunakan cara presaposisi Van ini supaya membawa mereka supaya akhirnya dapat mengakui Alkitab adalah kebenaran final. Karena dengan mereka mengakui Alkitab adalah kebenaran final dan dapat dirujuk, maka dengan sendirinya hati dan pikiran mereka terbuka untuk kita bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Karena jika hati mereka belum dibuka dan mereka belum bisa menerima Alkitab adalah benar, maka hati mereka juga akan tetap tertutup. Tetapi jika hati mereka sudah dibuka, mereka sudah percaya bahwa ada kebenaran di dalam Alkitab, maka hati mereka akan terbuka atas apa yang kita sampaikan. Ya. Jadi metode Van Tillian ini sangat penting di dalam berdebat. Jadi bukan hanya asal bisa kita menjawab. Kalau kita hanya menjawab mereka apa yang mereka minta dan kita langsung jawab, maka seperti kita membuang emas di dalam kandang babi, ya, di dalam Matius itu. Jangan engkau melemparkan emas di dalam kandang babi, karena dia tidak akan melihat itu sebagai emas, justru dia akan menginjak-injak itu. Maka itu kita harus memakai metode-metode supaya mereka menerima dulu kebenaran itu, baru kita menyampaikan. Jadi itulah metode yang digunakan oleh MYF, metode Van Tillian atau presaposisi Van Tillian ini sangat baik untuk kita gunakan supaya bisa membuka pemahaman mereka dan bisa memposisikan posisi kita sama, dasar kita sama, dan saya yakin dengan mereka mengakui akan Alkitab adalah kebenaran dan bisa dipercaya dan bisa dirujuk, dan mereka bisa mencari kebenaran di dalamnya, bukan mencari pembenaran, maka dengan sendirinya Roh Kudus akan terus menuntunnya untuk datang kepada Kristus. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, dan ini merupakan sedikit pengetahuan yang bisa saya sampaikan terhadap saudara-saudara supaya bisa melihat ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita gunakan ketika kita berdebat atau kita berapologetika, supaya dasar Alkitab itu harus menjadi fondasi kita. Jangan sampai kita melepaskan Alkitab. Karena dasar kita adalah Alkitab, maka harus Alkitab menjadi dasar. Kita tidak bisa menyampaikan Alkitab sementara mereka menolak Alkitab.
kita menyampaikan kebenaran dalam Alkitab, tapi di saat yang sama mereka menolak kebenaran di dalam Alkitab, maka apa yang kita sampaikan menjadi sesuatu yang tidak mungkin mereka terima karena hati mereka masih tertutup. Maka kita harus buka dengan cara membawa mereka percaya kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Maka ketika kita menyampaikan kebenaran, itu akan menjadi mungkin mereka terima. Ya, sekian dulu dari saya. Kurang dan lebihnya, mari kita sama-sama belajar dan memperbaiki bersama. Dan biarlah dapat mencerahkan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.